Seorang bocah perempuan korban peperangan menjadi putri kesayangan para tentara Turki. Ayla menjalani hidupnya di kamp militer tersebut bersama Sulaiman dan para prajurit lain. Berminggu-minggu ia berada di sana, namun tak satu kata pun keluar dari mulut mungilnya. Sampai suatu hari ketika mereka tengah apel, ia berbicara dengan bahasa Turki kepada mereka. Sulaiman pun tak percaya. Akhirnya setelah sekian lama, gadis kecil yang ia asuh dapat mengikuti instruksi mereka. Ia bergerak dengan lucu mengikuti arahan sang komandan. Tentu saja tingkah lakunya membuat para tentara bahagia. Bahkan salah satu dari mereka merasa terharu dan ingin meneteskan air mata. Namun sang komandan malah menyuruh mereka semua untuk tertawa. Lalu semuanya pun mengikuti arahan tersebut. Ayla diajari bahasa Turki oleh Sulaiman. Mereka memberikan sebuah buku kepada gadis tersebut. Ia membawa buku tersebut kemanapun ia pergi. Sampai suatu hari ketika mereka berada di sebuah danau, Ayla memanggil Sulaiman dengan sebutan papa lalu memeluknya dengan erat. Ketika mereka pulang dari Tokyo, Sadik memberitahu bahwa mereka mungkin telah menemukan di mana keluarga Ayla berada. Seorang pria datang ketika Sulaiman pergi ke Tokyo dan berkata bahwa Ayla mempunyai keluarga. Ia menginginkan gadis tersebut dan memberikan secari kertas yang ditulis dengan bahasa Korea. Sulaiman berniat berbicara langsung dengan mereka tanpa ditemani siapapun. Sadak berusaha untuk menghentikan dia untuk pergi sendiri, namun Sulaiman tetap bersikeras, bahkan meminta Ali untuk tidak mengetahuinya karena surat tersebut dalam bahasa Korea. Sulaiman lalu menyuruh Ayla untuk menerjemahkannya. Malam harinya Sulaiman mendatangi alamat yang ditulis di surat tadi. Ia mengetuk pintu rumah itu lalu dibuka oleh seorang wanita yang tengah menggendong anaknya. Sulaiman yang berpikir bahwa ia tengah bertamu malam itu lalu dikepung oleh beberapa pria yang merupakan tentara musuh. Ternyata Sulaiman telah dijebak untuk datang ke tempat tersebut. Lalu salah satu prajurit yang mendengar percakapan Sulaiman dan Sadak mendatangi Ali dan menceritakan semuanya. Ali marah besar pada Sadak yang telah membiarkan Sulaiman pergi sendiri. Sadak berkata bahwa ia telah puluhan kali meminta Sulaiman untuk tidak pergi, namun pria itu tak mendengar. Bingung kemana akan mencari Sulaiman, tiba-tiba Ayla muncul lalu memberitahu bahwa ia tahu keberadaan pria tersebut. Karena takut hal tersebut diketahui oleh para atasannya, mereka membutuhkan sebuah kendaraan ilegal. Ternyata Sadak diam-diam memperbaiki sebuah motor yang ia beli sendiri dari warga lokal. Dengan motor butut milik Sadak, mereka berkendara mencari keberadaan Sulaiman. Dengan bersemangat, Ali berkata bahwa ia bermimpi untuk bersepeda keliling dunia dan sekarang ia menaiki motor tersebut. Sedangkan Sulaiman tengah dipaksa oleh tentara musuh untuk membocorkan rahasia perang kepada mereka. Ketika Sulaiman hampir dihabisi oleh tentara tersebut, Ali datang mendobrak pintu rumah itu. Ia meminta semua tentara tersebut jangan bergerak, lalu menyuruh melepaskan Sulaiman. Ali mengancam mereka dengan berbohong tentang pasukan yang telah mengepung tempat tersebut, sehingga mereka tersudut. Sadik diminta Ali untuk segera menyiapkan motor bututnya, karena mereka bertiga akan kabur sebentar lagi. Segera setelah motor itu telah disiapkan, Ali dan Sulaiman berlari berusaha menjauhi pasukan tersebut, namun mereka lalu dihujani tembakan dari musuh. Dengan bahasa Korea yang diajari oleh Ayla, ia berhasil membohongi tentara tersebut. Tak lama dengan menaiki motor butut itu, ketiga tentara Turki itu berhasil kabur dengan selamat. Sementara itu di kamp militer mereka, sang komandan tengah mencari Ali dan Sulaiman untuk diberi sebuah tugas. Bawahan mereka mencari alasan dengan berkata bahwa Sulaiman tengah diare berat. Lalu komandan bertanya apakah Ali pun dalam kondisi yang sama. Karena tak percaya akan hal tersebut, komandan mereka mendatangi toilet umum. Lalu dengan penasaran, ia menunggu kedua pria itu di depan toilet tersebut. Namun ketika ia mendekat, ternyata kedua perwira itu telah keluar dan bertingkah seperti tak ada apa-apa. Bagaimana kisah Ayla dan para tentara Turki? Saksikan kelanjutannya hanya di next video bikin semua beken. خبي حبك انا حليم فضوح انا من اللي